Dia seolah-olah mengikuti apa yang diperintahkan orang-orang sebelumnya di sekelilingnya. Padahal menurut saya dia yang mengendalikan. Dengan gayanya yang seolah ramah, bertutur kata yang menawan, dia pintar membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal dia yang mengontrol. Selamat. Saya lagi lihat ikan mas koki. Jadi melotot ketika dengar berita tentang Anies Baswedan yang terus bermanuver kayak roller coaster. Memasuki bulan di awal Oktober ini, kita udah bisa menonton aktor-aktor panggung politik di Indonesia yang sedang asik bermanuver dengan segala drama-drama ala sinetron. Nah, tahu kan sinetron kayak gimana? Ada perkenalan, ada juga nanti dramanya, klimaksnya turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, perlu kita akui, kita ini perlu belajar dari pemilu sebelumnya bahwa pada pemilihan gubernur atau pemilihan presiden menjadi sebuah agenda yang terjadwal ketika kita seperti dijadwalkan untuk melihat adanya potensi permainan kata atau bahkan permainan ayat dan mayat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Anies Baswedan memang seorang politisi yang apik. Dia pernah berkarir dalam dunia akademik. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa dia punya kepiawaian dalam memainkan kata demi kata pada saat itu. Dan jalan yang telah ditempuhnya untuk menjadi seorang gubernur bukanlah sebuah jalan yang mudah terlintas di pikiran kita. Adapun satu persatu janji kampanyenya terlontar dari mulut manisnya. Para pendukungnya yang entah mungkin hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan titel sebagai gubernur, juga terlihat mereka itu sangat masif dan mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena pada pemilu sebelumnya, kita juga bisa menyaksikan bahwa akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari segala isu yang berkaitan dengan ayat dan mayat ini. Itu adalah sebuah trauma masif yang terjadi pada masyarakat kita. Pada masa dia menjabat menjadi seorang gubernur pun, beberapa kali dia terlihat tidak dapat menyelesaikan janji-janji masa kampanyenya. Namun, apa mau dikata, Anies tetaplah menjadi sebuah camilan bagi para oknum yang juga mau menguasai negeri ini. Atau bahkan mau mengubah ideologi negara ini. Hal ini dapat dilihat dari dukungan beberapa orang maupun ormas yang diketahui ingin mengubah ideologi Indonesia. Dan bahkan ada beberapa ormas yang sudah dinonaktifkan. Saat ini kita melihat ada beberapa partai yang memang sudah legowo untuk mendukung Anies. Secara terang-terangan mereka mendukung. Kemarin Partai Nasdem, partai yang dipimpin oleh Surya Paloh, telah dengan lantang mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres pilihan Partai Nasdem. Nah, yang menariknya, Partai Nasdem ini mengumumkan Anies sebagai capres pilihannya itu beberapa hari setelah ada isu bahwa Anies akan segera dipanggil KPK terkait dengan dugaan korupsi pada Formula E. Kredibilitas KPK pastinya ditentukan juga dengan adanya keberanian KPK untuk tetap mengusut kasus dugaan korupsi yang bisa saja menjerat Anies ini. Patut diduga ya bahwa dukungan yang didapatkan oleh Anies bisa jadi karena para pendukungnya di tingkat elit sudah
mempersiapkan, menggelontorkan dana besar agar Anies bisa tampil dalam laga pemilu 2024. Anies Baswedan itu hanya seorang calon presiden dan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia biasa seperti kita. Pencetusan dari Partai Nasdem mengusung dirinya untuk menjadi calon presiden tidak akan serta-merta menghalangi KPK untuk terus memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan secara logika pun ya, jika kemudian Anies Baswedan dinyatakan sebagai tersangka pada kasus tersebut, bisa jadi pencalonannya untuk maju di Pilpres 2024 itu harus dibatalkan. Dan Partai Nasdem harus menemukan calon presiden baru. Atas tindakannya itu pun, Partai Nasdem sempat akhirnya ditinggalkan beberapa kader terbaiknya. Sangat terlihat secara gamblang bagaimana beberapa orang melakukan pembelaan mati-matian untuk menyelamatkan Anies Baswedan atas kasus dugaan korupsi Formula E. Hingga proses penanganan perkara Formula E diseret-seret ke dalam kepentingan politik. Untungnya penanganan kasus Formula E ini diawasi secara langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi nggak usahlah dibawa ke ranah politik. Untuk kasus itu, ya udah ikutin aturan hukumnya aja. Itu pun kalau berani mempertanggungjawabkannya. Nah, penilaian saya, Anies Baswedan memiliki kekhawatiran besar karena proses penyelenggaraan Formula E itu banyak masalah. Dan kelompok atau gerbong Anies sangat menjaga jangan sampai ada celah baik secara hukum dan politik langsung kepada Anies, karena pasti merugikan mereka. Anies Baswedan diharapkan segera diamankan jika dia terbukti terlibat dalam menghilangkan uang negara hingga triliunan rupiah demi penyelenggaraan Formula E. Buat saya pribadi sih ya, nggak akan saya milih Anies. Karena saya menduga banyak oknum elit yang akan merugikan negara ini. Baik itu dari sisi ekonomi, sosial, budaya, atau bahkan ideologi. Itu menurut saya. Masih menurut saya, Anies itu harus ditolak. Bagaimanapun saya paham ya, kalau ada orang-orang yang tergiur masuk untuk gabung dalam kubunya Anies. Walaupun sudah menyaksikan betapa buruknya kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. Anies merupakan seorang yang sekuler menurut saya. Muslim yang mungkin menjalankan sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi dia nggak Islam-Islam banget kok. Dia nggak suka dengan penggabungan agama dengan politik. Dia sebenarnya ingin berkompetisi dengan cara yang fair. Dia menjadi seolah-olah pejuang Islamis karena ada orang-orang di sekelilingnya yang membuat dia mengambil keputusan atau pilihan itu. Anies pintar memanfaatkan orang, memandang orang dengan cara strategis untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Karena menurut saya dia yang penting terlaksana, mendapatkan kepentingan dan tujuannya. Walaupun mau caranya kayak gimana. Dia seolah-olah mengikuti apa yang diperintahkan orang-orang sebelumnya di sekelilingnya. Padahal menurut saya dia yang mengendalikan. Dengan gayanya yang seolah ramah, bertutur kata yang menawan, dia pintar membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal dia yang mengontrol. Kan itu bisa terlihat dari apa? Gaya sehari-hari dia tampil di publik. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Nah, di Indonesia, horornya politik itu ya kayak gini.